Pada pertemuan pertama kita. Kita pertama kenal itu di saya kenal udah lama. Iya, Cuma udah lama. mulai akrab mungkin. Mulai akrab itu dari pas acara Api Unggun Pramuka. Jadi ini Wen. Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Sudah lama kita tidak berjumpa teman-teman Banten Podcast. Dan akhirnya di sini udah ada narasumber yang sangat saya rindukan. Sudah lama tidak berjumpa. Dia adalah Fajri Maulana Utama. Assalamualaikum bro, apa kabar bro? Ya. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah gimana? Jri? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Jri ya? Iya. Jadi gue pengen tanya nih, kesibukan lu sekarang apa Jri? Sekarang itu lagi ikut wirausaha sama senior ya, di bidang perikanan. Perikanan. Jadi kayak reseller koi import gitu, sama buat penyedia jasa setting aquascape. Aquascape. Iya. Tapi kita nggak ngebahas itu Jri ya. Oke. Gue pengen tahu aja kesibukan lu sekarang apa. Iya, gitu. iya. Nah Jri, kita kenal udah lama Jri ya. Kita kenal udah cukup lama. Ya kan udah sekitar berapa tahun Jri ya? Berapa? Dari 2011 ya? 11 masuk. 2011 kan? 11 masuk. 11 sampai sekarang berarti udah sekitar 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun kurang lebih lah ya. Yoi. 11 sampai kurang 12 tahun. Dulu gue satu sekolah sama lu SMA ya kan. Terus kita juga aktif sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Gue pengen nostalgia dulu nih ya teman-teman ya. Karena Fajri ini salah satu sahabat gue CS gue dulu di sekolah gitu. Asik. Orang organisasi juga. Iya. Dia lebih ke OSIS, gue di Ambalan Pramuka ya Jri ya. Iya. Jadi kalau kita ngadain acara di Mandua itu ya pasti ada kita gitu kan. Iya benar. Ya nggak Jri? Iya benar sekali. Jadi gue ya udah biasa gitu. Nah, yang namanya tidur bareng-bareng di sekolah gitu sama lu kan. Apalagi ya yang di organisasi kan. Dulu kan kita udah banyak sibuk, lah ya. ceritanya. Banyak lah ceritanya Jri ya. Kita sedikit nostalgia Jri ya. Terus juga lu juga kan hobinya kan banyak hobinya lo ya. Lu dulu di Mando hobinya lukis, ada hobi seni, khususnya seni lukis lah ya. Nah kali ini gue pengen ngebahas tentang seni lukis sama lu. Ya, Karena mungkin gue juga nggak terlalu paham nih seni lukis itu kayak gimana gitu kan. Sementara lu ya emang udah dunianya lu kalau dunia lukis sendiri ya. Benar nggak bro? Ya gimana ya, dibilang dunianya ya sekedar hobi doang. Sekedar hobi ya. Iya. Nah, jadi gue pengen tanyain. Bisa cerita nggak jadi sejarah atau perjalanan lu di dunia lukis ini jadi? Diajarin siapa, dari umur berapa? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas Wendy mengundang saya. Sebenarnya di Serang ini banyak yang lebih master, lebih expert. Cuma karena mungkin Aswendi kenalnya saya, jadi takutnya ada yang lebih suhu kan. Wah, ini. Enggak, jadi sebenarnya Ya. gue sebenarnya pengen banyak yang ngundang. oke. Maksudnya pengen ngundang selain lu. Cuma kan gue nih ya dari teman dulu lah gitu. Oke, Intinya ya, kan ya. karena yang gue lihat tuh di Instagram itu lu aktif di situ. Aktif, makanya gue pengen ngajak lu dulu lah. Oke, kembali ke cerita. Jadi awalnya itu gue TK umur 5 tahun. Itu gue baru kenal ngegambar ya dulu sebut. Bukan lukis ya, berarti baru Ya gambar. dulu waktu dulu masih ngegambar. Soalnya itu awal mulanya dari situ, dari TK. dulu TK gambar tuh jadi ibu ngegambar binatang-binatang kesukaan gue. Ibu lu juga gitu. bisa gambar nggak? Bisa. Bisa? Ibu bisa gambar, cuma gambarnya ya ala kadarnya. Iya. Jadi itu yang jadi pemancing gitu kan. Pemaculnya. Pemancing buat anak usia 5 tahun yang lagi kepo-keponya gitu kan. Ya, jadi dari situ mulai suka sama gambar-gambar sampai ngoleksi. Wah, yang dulu ada yang hewan-hewan tuh. Iya, Iya. Sampai itu digambarin satu-satu. Ini nanti besok
ganti ini gambarnya. Ya meskipun gambarnya ala kadar. Iya, gak anak TK, cuma nanti kalau misalnya jelek, nggak puas itu minta ibu buatin sampai bagus. Lucunya itu dulu gitu. Nanti hari ini gambar ayam, nanti hari ini besoknya sapi. Terus sampai udah habis nanti beli lagi. Ya gitu. istilahnya kayak alfabet A sampai Z gitu kan. Itu TK. Terus kemudian SD itu udah mulai kenal kayak kartun-kartun eranya kita kan kartun-kartun kayak SpongeBob, kayak Naruto kan, Spider-Man yang gitu-gitu. Jadi itu mulai suka gambar, lebih berkembang lagi di situ. Jadi gambar kartun, ada warna ya kan. Lebih dulu tuh seneng waktu SD ngegambar kan dirumungin sama teman kelas. Wah, bagus. Tapi lu pas SD itu lu bener-bener udah bisa gambar apa masih? Kalau untuk ukuran anak SD ya cukup gitu. Cukup ya. Di saat orang-orang gambar masih, pemandangan, gue udah gambar Spider-Man 3 itu yang warna hitam, teknik sendiri kan. Nah, udah dari situ ya kan dulu mah kan belum kenal internet ya. Jadi buat nyari teknik-teknik itu kan ngulik sendiri. Iya. Karena dulu emang belum ada dunia digital tuh nggak secanggih sekarang lah gitu. HP aja dulu kan yang layar kuning lah ya. Yang kalau dibanting nggak rusak kan. Dilindes juga nggak rusak. Itu. Ya terus ngulik-ngulik sendiri. Di situ berasa menemukan teknik baru gitu. Ya padahal aslinya emang udah ada dari dulu tekniknya. Cuma karena menemukan sendiri jadi lebih melekat gitu. Lebih bisa juga kan. Setelah SMP itu hobi gue mulai teralihkan. Ke apa tuh? Ke dunia basket. Oh iya. Dari SMP sampai SMA lu tahu kan SMA gue aktif di basket ya kan. Nah itu teralihkan. Tapi pas SMA itu mulai dipancing-pancing lagi sama ada mata pelajaran tata busana kan. Lo juga merasakan kan tata busana. Itu semua pasti anak mandua pasti tahu lah. Jargon itu ya. Jargon itu tuh. Ya, itu dari situ sampai gua itu masuk IPA 3 keterampilan gara-gara itu. Kan kalau lu udah mulai tertarik lagi kan? Iya, tapi masih lebih ke basket dulu tuh. Iya, gua tahu kalau itu. Jadi gambar model-model busana ada modelnya. Orang itu gambarnya bajunya doang, apa desain. Ini gua sama orang-orangnya. Karena kan basicnya itu kan gua nyontoh apa yang gua lihat. Nah, kebetulan model busana yang gua contoh itu dilihat dari internet tuh dari rumah. Model Korea, jadi nggak bisa cuma gambar bajunya doang karena udah kebiasaan nyontoh kan. Jadinya semua orang-orangnya gambar. Orang-orangnya, jadi mungkin lengan lo. Iya, terus dapat respon dari Bu Mustariam itu. Nah, beliau bilang, bagus ya. Gimana kalau kamu masuk kelas keterampilan? Wah, apa itu kelas keterampilan? Nggak tahu. Ternyata itu kelas unggulan kan. Itu kelas unggulan yang dimana orangnya itu emang pinter-pinter. Kayaknya yang gue emang peringkat bawah itu karena tidak pintar. Karena gue masuk ke situ karena jalur seni kan. Langsung dicabut, pemain cabutan kalau di bola mah, iya kan. Nah itu masuk, gue terjebak di situ, tidak bisa pindah, tidak bisa turun, walaupun nilai saya kecil kan. Kalau IPA 3 kan kebijakannya gitu. Jadi kalau nilai besar nggak bisa naik ke unggulan yang tinggi, kalau turun nggak bisa turun ke reguler, tetap kejebak di situ. Jadi mau bersaing nilai eksak ya susah. Tapi kalau untuk seni ya bisa lah bersaing gitu. Sama teman-teman lain gitu. Kemudian setelah lulus itu SMA pengen lagi nih mendalami seni lukis khususnya. Daftar dulu tuh di FSRD ITB sama seni Jogja gitu kan. Cuma sayangnya nggak rezeki kan, nggak dapet. Ya mungkin ada hikmah kan dari setiap itu kan pasti ada kebaikan gitu. Mungkin bisa nanti kedepannya gua nggak sanggup atau apa, akhirnya kan di perikanan. Dari perikanan juga tetap masih kebawa jiwa seninya. Jadi ngegambar itu kan kalau lagi ngebedah ikan tuh
gambar orang cuma gambar organ apa, gua lukis. Cuma jadi, aku potong. Cuma lu bener-bener tekunin banget lukisan ini dari kapan? Bener-bener lu udah bener-bener fokus lagi. Fokus itu pas kuliah. Kuliah ya. Kenapa pas kuliah? Karena pas kuliah itu emang bener-bener mau aktivitas apa aja itu susah karena padat jadwalnya kalau jurusan yang sains kan. Jadi mau basket pun nggak bisa kan. Vakum. Nah, gantian tuh di jadi kuliah basket yang vakum, lukis yang punya banyak waktu kan, lukis buat entah itu bisa di kelas pulang malam-malam atau libur, waktu libur yang cuma berapa hari gitu kan. Dari situ ditekunin. Pertama tuh mulai dari lukisan pensil ya. Pensil tuh masih sama sih, baru mulai muncul Android kan. Udah nemu nih, hebatnya gua bisa nemu teknik baru pas udah kenal Android. Ya teknik gua udah ada ternyata, tidak baru gitu. Iya jadinya. Jadi gitu bisanya tuh bener-bener otodidak gitu, nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin memang ya. Iya nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nggak les juga, les juga sama sih ngajarin. Berarti emang otodidak lah ya. Ya otodidak. Terus belajar juga di internet jarang gitu, bener-bener ngulik sendiri. Oke. Jadi gue pengen tanya lagi nih, sebenarnya seni lukis tuh menurut lu tuh apa sih, Jadi? Seni lukis tuh menurut gua dari apa emosi sama cara mengekspresikan perasaan seorang seniman ya melalui media lukis ya kan. Nah gitu, jadi dituangkan, makanya jadi banyak kan cabang segala ada, abstrak segala macam. Itu aliran-alirannya aliran-alirannya banyak. Sebenarnya aliran di seni lukis itu apa jadi? Yang gue tahu kan abstrak, terus ada apa gitu ya, mozaik ya, mozaik itu apa? Kalau yang gue pahamin ya, karena gue sekedar tahu dasarnya karena nggak terlalu mendalami. Aliran itu kayak misalnya gua realisme. Jadi benar-benar nyontoh objek yang kayak misal lu nih foto itu benar-benar gua dibikin semirip mungkin gitu. Ya kan supaya mirip ya itu. Semirip sedetail mungkin lah. Misalnya gambar orang yaitu foto yaitu lukis di foto itu ya kan? Semirip mungkin kan. Itu berarti realisme. Ada abstrak abstrak tuh yang jangan salah itu walaupun asal kelihatan tapi ada maknanya gitu dari setiap dia nyoretan abstrak. Ya meskipun kadang-kadang juga abstrak tuh kan kadang-kadang ngasal ya, tapi emang itu kan tercurah dari si pembuatnya kan, mungkin dari isi pikirannya atau isi hati dia gitu kan abstrak. Kadang-kadang ya mungkin kalau kita ngeliat, kalau ya misalkan gua bukan orang seni itu kayak apa sih gitu kan ya, yang mana nih? Iya benar sih. Cuma hanya itu dia tuh, hanya anak-anak seni yang mungkin hanya anak seni yang tahu itunya. Tahu ya. Makanya bahkan kalau kolektor pun beli lukisan kan nggak sembarangan, dia pasti tahu ini sangat dalam maknanya. Iya benar. Iya kan ada kadang yang kayak gitu. Iya sih. Aduh. Tapi lu benar-benar termasuk berarti realisme jadi. Realisme. Itu aliran seni lukis lu ya. Iya. Lebih nyontoh objek yang sangat realis. Sebenarnya bisa kemana aja, cuma kan lebih condongnya ke situ. Tapi lu pernah nggak jadi seni kan banyak ya. Pernah nggak lu misalnya seni mural atau seni pahat kayu itu pernah nggak lo ikut kayak gitu? Pernah ya gitu ya? Pernah buka jasa juga pernah murah. Jasa apa nih? Jadi kalau kamarnya pengen pemandangan mural bisa lo? Bisa dulu. Cuma itu sekadar bisa aja ya, nggak emang bisa. Tapi nggak ditekunin banget kan? Nggak. Berarti emang lo tekunnya emang ya di seni lukis realisme ini. Realisme. Nah jadi sebenarnya ya bagi gue nih, gue juga nggak tahu sebenarnya nih alat lukis itu apa jadi, karena gue bukan orang seni lukis jadi nggak tahu tuh. Yang gue tahu ya kanvas gitu ya kan. Banyak sih sebenarnya. Jadi dari mulai alat yang paling dasar dulu ya. Alat paling dasar tuh pasti kalau lukisan kuas pun macam-macam kan.
ada yang SWOT liner kan, ada yang ada yang wing gitu kan, ada yang apa gitu, kayak itu namanya. Banyak lah ya. Banyak. Soalnya saya belum hafal semua, gue belum hafal semua. Jadi terus medianya juga, nah ini bermacam-macam. medianya itu sangat apa ya, lebih fleksibel medianya. Bahkan cangkang kulit keong pun bisa. Bisa. Iya. Yang penting tuh catnya nempel yang pertama. Cat nempel di medianya. Medianya. Karena kalau nggak nempel kan percuma gitu. Lo udah bagus-bagus. Siapa tahu mau lukis di air kan susah. Iya kan. Gak bisa kan. Gak bisa nempel di cat dong. Kayak misal cangkang telur juga bisa kan. Bisa ya, telur ya. Di talenan, yang pernah gua buat malah di batu pernah. Di batu lo pernah? Batu pernah bikin. Batu-batu gimana bulat. Gimana lo? Emang di apa kalau di batu digambar emang dipahat malu batu? Dilukis aja gitu, nggak dipahat. Oh, dipahat emang, tapi ya kayak alat lukis ya? Iya, cuma nanti yang dipilih pas paling bentukannya. Ini bagus nih bentukannya. Ada misalnya yang bentukannya kayak kucing lagi tiduran, digambar kucing lagi gitu. Jadi bentuknya sesuai. Kalau misal yang bulat doang itu kayak pemandangan biasa. Ya kayak ada yang rata tembok-tembok gitu. Ini lo lukis gitu kan bisa kan ya? Bisa. seru jadi emang seru lukis itu. Emang gua nggak bisa gitu. Gua nggak bisa gambar aja. Gitu. Nah jadi sebenarnya tahapan-tahapan dalam melukis itu apa sih jadi? Kayak lu nih, yang lu lukis, maksudnya lu mau lukis nih. Apa sih maksudnya tahap-tahapan yang lu lakuin sendiri gitu tuh? Mungkin dari garis dulu atau apa gitu, tahap-tahapannya. Tahap bikinnya. Atau ide kah atau gimana? Iya pasti pertama ide. Soalnya kadang yang bikin bingung udah semua nih sedia alat sama media. Kadang tapi bingung idenya. Bikin apa? Atau bisa referensi udah banyak nih. Kebanyakan ya, bingung jadinya. Nah itu. Pertama kan yang pasti udah dapat ide, inspirasi, tujuan mau bikin apa. Ya kan. Terus kalau misalnya di realisme yang gua ini ada contohnya, kita contohin aja kayak. Boleh. Gua buka aja kayak. Boleh. Ini teman-teman, ini salah satu dari sekian banyak lukisan Fajri yang Fajri ini udah menghasilkan banyak lukisan. Cuma yang dibawa sedikit aja karena bingung naruh di mana nanti kan. Ini beberapa lukisan realisme ya? Iya. Realisme ya? Iya. Ini yang ini beberapa lukisan, ada semangka nih, bahkan semangka baru buat tadi siang. Sebelum kesini loh. Cepet banget gitu kan. Jadi ya, berarti emang tahapan-tahapannya yang lu lakuin sendiri dah. Misalkan kayak buat begini nih lu butuh berapa lama jadi? Tergantung ukuran ya, ukuran sama objek. Kalau ini gue bikin, kalau dihitung kan ini gue bikin pas libur doang ya. Kalau dihitung pas liburnya aja berarti 2 hari. 2 hari. Nah, 2 hari. Tahapannya lu pertama kali lu garis dulu atau gimana? Pertama kan pasti melihat objeknya kan. Kalau nggak ngelihat objek juga susah. Bisa sebenarnya. Tapi mulainya gimana ya? Jadi kalau ini ya dari dasar dulu nih. Dasar itu background dulu. Background kita ini poles biru misalnya kan. Ya kita biruin semua dulu. Biruin semua dulu. Kan backgroundnya ya? Ya kan kalau ngelihat yang dicontoh gitu kalau gua kan. Kalau misal bisa langsung ya nggak apa-apa gitu, langsung lebih mudah. Karena kalau misalnya ngelihat pasti yang diperhatiin dari foto itu harus dilihat warna paling dasar ya kan, background. Udah background, terus kita bikin pohon dulu yang paling belakang nih yang ini kan. Terus pohon yang paling depan yang lebih tebal, baru daun-daun. Ya kan. Daun-daun juga bikin dari yang belakang yang muda terus langsung ke depan. Nah, nanti buat kesana-sananya lebih ke teknik ya. Jadi kayak misal buat ini gimana supaya terlihatnya jauh buram gitu. Oh, berarti ke emang belakang. Warna gelap terang itu diatur juga dalam lukisan. Iya, bisa. Jadi ini gua paham. dioles semua sama putih, jadinya kelihatan pudar kan, kelihatan jauh kan. Berarti emang teknik lukis itu emang berpengaruh ya, biar hidup apa enggak itu emang terang sama gelap itu diatur ya. Iya, karena kalau di realis detailing itu penting. Betul. Buat lebih apalagi kalau lagi senja ya jadi ya. Yes.
Mungkin warnanya bukan biru Jri ya? Iya, bukan. Lebih ke orange. Jadi ini kayak lebih ke apa? Ya. Pagi, jadi kelihatan karena biru itu karena ya daun-daun yang dicontoh gitu kan. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Berarti lo ini butuh 2 hari dia. Emang 2 hari. Kalau berapa lamanya itu emang tergantung dengan ukuran dan kesulitan mungkin Jri ya. Iya. Ya kalau ini misalkan ini kan lo buat 4 jam sebelum kesini kan lo. Bener kan? Iya betul. Ya kan 2 jam sebelum kesini lo kan baru buat ini. Lo masuk berarti ya emang tergantung kesulitan, tergantung ide lo kan, ide juga kan mempengaruhi kan lo. Iya. Ya. Di objeknya juga Terus kan. ukuran juga kan, ukuran yang digambarnya juga, yang dilukisnya juga berpengaruh berapa lamanya. Lebih gampang kan kalau ini kan lebih gampang karena objeknya gini doang kan. Iya. Ditumpuk. 4 jam sebelum kesini berarti udah selesai. Cuma ini masih kurang detailing kan gitu. Karena Bahkan tadi lo cerita ke gua bahwasanya tadi ada lalat di sini. Dikira ini semangka. Iya, jadi tadi tuh pas gambar tuh beneran lalat di sini. Kayaknya kalau dia bisa ngomong ya, lo kok nggak ada rasanya gitu. Dikira semangka beneran kan. Soalnya kok ada lalat gitu. Kok ada lalat nempel sini terus terbang. Semangka beneran ya. Iya, dikira semangka beneran. Nah, Jri, ini yang gua pengen tanyain. Ini kan api unggun tadi meskipun lo bilang ini belum jadi gitu. Belum jadi. Ini lo terinspirasi dari siapa, Jri? Tadinya ini mau gua kasih ke lu ini khusus karena ini mengingatkan pada pertemuan pertama kita. Kita pertama kenal itu di Ya, saya kenal udah lama. Iya, Cuma udah lama. Mulai akrab mungkin. Mulai akrab itu dari pas acara Api Unggun Pramuka. Jadi ini Wen, api. Jadi kita nostalgia Jri ya. Iya. Ini makanya gue tertarik misalnya. Ini Pak Jri terinspirasi dari siapa? Makanya gue langsung spontan. Ini pasti lu terinspirasi dari Pramuka nih kata gue. Kata bener kan lu Pramuka. Cuma tapi ini belum selesai Jri ya. Belum selesai. Tapi ini keren sih, sumpah. Gue jujur ini keren banget. Soalnya susah itu kesulitannya di campuran warnanya. Campuran warna. Iya, supaya dapat warna yang sama. Bener-bener real lah, kayak api gitu kan ya. Iya. Masih sulit di situ. Nah sebenarnya gue tanya lagi nih, sebenarnya ide lukis lo ini nih terinspirasi dari siapa Jri? Dari orang kah atau lo nyari inspirasi sendiri? Nyari inspirasi sendiri sih banyak. Sendiri ya? Tapi pernah nggak lo misalnya nyari inspirasi dari orang gitu, dapat inspirasi dari orang, pernah nggak lo? Kalau nyari inspirasi dari orang belum pernah ya, tapi kalau belajar dari merhatiin orang pernah. Pernah. Iya, jadi dia bagus nih gambarnya. Nih caranya bikinnya gimana ya? Perhatiin. Oh, ngolesnya gitu. Nanti dicoba di rumah. Bikin gitu. Iya. Karena gua kan gitu otodidak ya kan. Bisa ambil sumber pengetahuannya dari mana aja. Nah, jadi lanjut nih. Sebenarnya lu kan seni lukis nih. Lu ini seni lukis tadi lu bilang kan cuma hobi kan. Tapi bisa nggak Jri? Misalkan seni lukis ini lu bisa dapat penghasilan dari sini, lu bisa nggak? Lu pernah nggak gitu? Pernah dan emang bisa. Dulu tuh buka jasa lukis foto gitu tuh. Kayak wisudawan gitu nggak? Iya, wisuda itu termasuk. Atau emang buat kasihnya gitu. Ada rata-rata yang yang minta jasa gua tuh yang mesen lukisan order. Rata-rata cowok tapi gambarnya cewek semua. Iya, berarti emang salah satunya mungkin buat istrinya. Iya, buat istrinya atau gitu kekasihnya. Kan, iya gitu. Pokoknya gambarnya gue ngeliatin cewek aja semua tiap hari itu. Nah, sorry nih ya, gue nanya untuk nominal nih. Lu lukis kayak orang-orang gitu yang orang order ke lu misalkan itu ya. Lu kasih berapa Jri? Kalau dulu tuh waktu awal-awal masih murah banget tuh. Murah banget ya. Gak usah sebutin harga deh. Murah banget. Sampai temen gue yang emang orang seni ya. Ih murah banget gitu. Enggak kemurahan gitu. Sampai bilang kayak gitu. Ya mau gimana? Mau dikasih harga standar lukisan juga ditawar ujung-ujungnya. Iya betul. Kan ciri khasnya temen-temen. Enggak semua ya orang Indonesia itu. Indonesia lah. Iya. Bisa kurang kan? Iya benar. Apalagi kalau udah temen ya, harga temen lah gitu. Harga temen. Padahal yang namanya bisnis tuh nggak ada loh Jri. Harga temen tuh kalau menurut gua di bisnis tuh gak ada gitu. Iya. Kalaupun ada ya sebagaimana lo menghargai teman pasti ngasihnya. Iya betul. Iya gitu, enggak tanpa merendahkan harganya. Iya, sepakat kalau itu. Nah, Jri, gue pengen tanya pengen ke segi bisnisnya ya. Sebenarnya kenapa sih Jri seni lukis ini bisa dibilang
mahal, Jri? Mahal. Karena kalau dari gue pertama emang karena alat bahannya juga mahal ya. Mahal. Terus idenya mungkin ya. Lebih kan kalau menurut gue mahalnya sih lebih ke ide sama teknik sih. Lebih ide sama teknik. Ya, kalau menurut gue ya. Tapi kalau menurut lu itu kayak gimana? kalau itu kan di sisi lain kan pertama ya kalau gue yang emang bikinnya low budget. Ya. Baru masih pemula lah. Ya. Ya kalau buat pemula sama kayak gue tuh pertama alat dan media kan. Ya. Pasti itu udah masuk lumayan mahal. Yang kedua itu yang paling besar ya itu tadi yang paling mempengaruhi itu dari hasilnya itu tuh. Jadi kayak ini maknanya apa, ada terus keindahan gitu kan. Ya, jadi kalau emang orang yang bener-bener ngerti gitu kan, pasti dia, wih lukisan ini mahal, jadi harganya berapapun dia bayar gitu. Bayar ya. Iya, makanya kalau ada pameran atau lelang lukisan gitu jangan kaget lukisan yang misal cuma sederhana malah simple malah mahal kan, karena emang mereka paham gitu. Paham seninya bahkan mungkin ngerti orang-orang tuh paham artinya. Ya kan kadang gitu orang yang mau beli atau gitu kan paham. Meskipun kadang-kadang abstrak gitu kan. Kadang-kadang abstrak kadang-kadang sering dihargain mahal kan, Jri? Iya. Meskipun kayak gua nih nggak tahu seni itu nggak tahu artinya, tapi mungkin orang yang tahu artinya seninya itu mungkin ya nggak masalah dengan harga mahal pun gitu kan. Dari estetik juga kan, ke estetikanya bener. Gitu kan. Sepakat gua. Nah, misalkan lagi nih, misalkan gua sebagai pelukis, lu sebagai pembeli nih, misalkan ini mau ya, gua sebagai pelukis dan lu sebagai pembeli, dan ini sedang di suatu pameran atau lelang atau apa, gua mau jual. Lu mau beli lukisan gue nih, sebenarnya kalau dalam sudut orang pembeli itu yang dilihat tuh apanya sih, Jri? Kalau gue ya ngeliat ke estetikannya, ini estetik banget, terus keindahan kan, tuh beda-beda orang beda-beda sudut pandang. Apalagi kan kalau misalnya masih awam kayak gue kan ngelihat. Ya kayak gue lah, ya kan? Jangan lu lah, gue lah gitu tuh. Misalnya kayak masih awam itu pasti dari pertama tuh keindahan. Keindahan estetik. Mungkin kalau yang udah lebih expert lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Mungkin kayak gini misalnya gini ya. Ini harus ada artinya apa? Artinya, iya kayak tadi itu artinya api unggun pramuka itu. Aswendi Ajis. Jadi terakhir nih, jadi gue pertanyaan. Sebenarnya di Banten khususnya di Serang nih, ada nggak sih komunitasnya, Cri? Ada. Iya. Karena gue selama ini gue nggak tahu tuh kalau ada komunitasnya. Soalnya nggak tahu lah bentuk komunitasnya seperti apa. Berarti emang ada ya komunitasnya? Ada. Gue juga baru join. Baru join. Soalnya benar-benar dari hobi sendiri di rumah ya, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah bergaul sama orang yang seni ya. Karena udah lulus kuliah ngerasa jenuh aja ya, terlalu ngurung di rumah. Udah kayak bertapa di gua tuh, jadi belajar kekurung terus di kamar. Tapi emang ada ya komunitasnya? Setelah lulus kuliah ini nyari dan emang ada yang ngajak juga, ada yang ngajak bikin gitu tuh, ada yang emang nemu gitu. Tempat kumpulnya di sini nih yang banyak seni. Nah, terus setelah lu gabung, apa yang lu rasain, Jri? Apakah ilmu wawasan lu bertambah kan dengan banyak temennya di situ kan? Karena kan setiap orang di situ pasti kan punya teknik yang berbeda-beda, dengan aliran yang berbeda-beda. Lu yang lu rasain apa, Jri? Yang pertama kebanting dulu. Sumpah mereka lebih hebat, lebih expert ya? Lebih expert. Kebanting dulu. Wah, gue nggak ada apa-apanya di sini. Ya makanya kan saat udah pas lu ngundang gue tuh baru gue ngerasain itu kan. Lu undang, wah gue diundang buat ngomongin seni. Wah, yang kemarin gimana? Ya kan. Pertama itu. Terus yang kedua, gue merasa nambah wawasan gue karena dari segi pengetahuannya kan gue cuma sekedar buat doang kan sebelumnya. Gua gabung situ jadi lebih tahu nih ini teknik kayak misalnya akuarel atau apa lebih luas gitu. Terus makna dari lukisan. Kemarin juga mau ada itu tuh, mau diajak ke kayak diskusi gitu, ke buka pameran gimana. Cuma sayangnya lagi nggak bisa datang. Itu juga banyak pengetahuan di situ. Kalau lo bisa datang tuh bisa jadi tambah pengalaman. Iya, tambah.
Jadi udah yang seniornya itu ngejelasin. Siapa tahu dari situ lo bisa buka pameran pribadi kan? Ya amin. Ya kan? Oke. Jadi sebelumnya gue makasih banget nih lo udah mau datang ke studio Banten Podcast dan setidaknya meski udah ngasih informasi sedikitnya sama gue dan ngasih informasi sama teman-teman Banten Podcast nih yang nggak tahu, bahkan yang lo bilang ada ada komunitasnya gitu kan, dan sedikitnya tahu tentang seni itu apa, ya kan, aliran-aliran apa aja. Thank you banget lo udah mau datang gitu kan. Thank you ya bro. Sama-sama. Oke, teman-teman Banten Podcast, sekian bincang-bincang gue sama Fajri Maulana Utama, teman gue yang sampai sekarang ya emang gue anggap teman gue. Oke, sampai bertemu lagi di tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.